Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang jenis-jenis drone. Bisa kita lihat dari gambar yang saya tampilkan, ada 6 jenis drone. Yang pertama, single copter. Single copter adalah drone dengan satu motor utama, mirip dengan helikopter tradisional, menggunakan rotor utama untuk daya angkat dan sebuah rotor ekor atau mekanisme lainnya untuk kontrol arah. Keunggulannya desainnya sederhana, mudah untuk dirawat. Kelemahannya kurang stabil dibandingkan dengan drone multirotor, sulit dikendalikan dan membutuhkan keterampilan pilot yang tinggi. Penggunaan ini khusus dalam lingkungan tertentu di mana kelebihan ruang atau keunggulan desain helikopter diperlukan. Yang kedua, dual copter, yaitu drone dengan dua motor yang biasanya dipasang dengan secara vertikal berlawanan untuk menjaga keseimbangan dan arah. Keunggulannya lebih stabil dibandingkan dengan single copter. Kelemahannya masih membutuhkan sistem kontrol yang kompleks untuk stabilitas. Penggunaan terbatas dan jarang ditemukan dalam aplikasi komersial. Digunakan untuk penelitian dan aplikasi khusus yang memerlukan kemampuan memover vertikal yang unik. Yang ketiga, tricopter. Drone dengan 3 rotor yang disusun dalam formasi segitiga, biasanya memiliki sistem mekanisme tilt atau miring untuk kontrol yaw atau rotasi horizontal. Keunggulannya stabilitas yang baik dan manuverabilitas yang tinggi, lebih ringan dan efisien dalam beberapa situasi tertentu. Kelemahannya desain mekanik lebih kompleks, memerlukan lebih banyak pemeliharaan dan perawatan. Biasanya digunakan untuk fotografi udara ringan dan aplikasi yang memerlukan drone kecil dan manuverabilitas yang tinggi. Yang keempat, quadcopter atau quadcopter. Drone dengan 4 rotor yang biasanya disusun dalam formasi persegi. Setiap 2 rotor berputar searah jarum jam dan 2 lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Keunggulannya sangat stabil dan mudah dikendalikan. Banyak tersedia di pasaran dengan berbagai macam aplikasi. Fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kelemahannya daya angkat yang lebih rendah dibandingkan dengan hexacopter dan octocopter. Kecepatannya terbatas. Biasanya digunakan untuk fotografi udara, pemetaan, survei, rekreasi, atau pengawasan. Yang kelima, hexacopter. Drone dengan 6 rotor yang biasanya disusun dalam formasi heksagonal. Keunggulannya sangat stabil dan memiliki daya angkat lebih tinggi. Mampu terbang dengan beban yang lebih berat. Kelemahannya desain lebih kompleks dan mahal, lebih sulit dirawat, dan membutuhkan lebih banyak perawatan. Biasanya digunakan untuk fotografi profesional, survei lingkungan, pengiriman barang, dan operasi pencarian dan penyelamatan. Yang keenam, octocopter. Drone dengan 8 rotor yang biasanya disusun dalam formasi oktagonal. Keunggulannya stabilitas yang luar biasa dan daya angkat yang tinggi. Mampu membawa peralatan berat dan kamera resolusinya tinggi. Kelemahannya sangat kompleks dan mahal, tingkat pemeliharaan yang tinggi. Biasa digunakan untuk sinematografi udara profesional, survei industri, inspeksi infrastruktur, dan misi pengiriman berat. Ringkasan perbedaan dari keenam drone tersebut ada di stabilitas dan kontrol. Semakin banyak kontrol, umumnya semakin stabil dan lebih mudah dikendalikan. Kemampuan mengangkat bebannya, octocopter memiliki kemampuan daya angkat tertinggi, diikuti dengan hexacopter dan quadcopter. Kompleksitas dan biaya, semakin banyak rotor, desain menjadi lebih kompleks dan biaya meningkat, baik dalam hal pembelian maupun pemeliharaan. Pengaplikasiannya dari penggunaan ringan dan rekreasi quadcopter hingga aplikasi profesional yang berat yaitu octocopter. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis drone.